Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan materi saya, yaitu penulisan dan perkembangan paragraf atau psikologi SI 2020. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Saya atas nama Nurbeti Jana dan teman saya Winda Delatriana dan Fatima Zahra Ramadhani. Definisi paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran pada sebuah karangan. Di dalamnya terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dan paragraf tersebut. Kegunaan paragraf. Yang pertama yaitu untuk menandai pembuatan topik baru atau perkembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk menambahkan hal-hal penting untuk merinci. Unsur-unsur dan struktur paragraf yaitu transisi, kemudian kalimat penegas, lalu kalimat topik, dan kalimat pengembang. Syarat-syarat membentuk paragraf yaitu kelengkapan, kepaduan, dan kesatuan. Kemudian teknik penulisan paragraf. Pertama, menentukan ide pokok, lalu menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas. Setelah itu, mengembangkan paragraf menggunakan teknik pembangun paragraf dan penyelesaian kalimat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang baru saja dipaparkan oleh teman saya, yaitu teknik penulisan paragraf. Setiap jenis paragraf tidak terlepas dari tautannya dalam sebuah karangan. Bagaimana menulis dan merangkai paragraf tersebut secara baik dan benar, sehingga menjadi karangan yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan paragraf yang menjadi satu kesatuan. Sehingga pembaca mudah memahami apa yang disajikan penulis dalam mengemukakan gagasan yang disampaikan. Dan karangan tersebut tidak pendek, melainkan karangan tersebut tidak berboros kata dan tidak mengulang-ulang butir ide yang sama, serta tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penulisan paragraf. Yang pertama, hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. Yang kedua, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. Yang keempat, memilih kata atau penyeleksian kata yang akan dibuat dalam penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Ketepatan dalam menyampaikan pengetahuan kepada pembaca sangat diperlukan, sehingga dapat membentuk koherensi yang saling kait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf, agar tidak sampai ada kata yang tidak jelas rujukannya. Untuk menjadikan karangan yang benar-benar berbobot, harus diterapkan pula pengembangan yang benar-benar memadai. Setiap karangan mencakup unsur yang pokok berupa gagasan, komunikasi, tatanan, dan bahasa sebagai medium penyampaian dalam mengemukakan sebuah karangan. Berikutnya yaitu adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Dengan kata lain, pengembangan paragraf adalah cara yang digunakan penulis dalam menyampaikan gagasannya dalam membuat paragraf. Salah satu cara berlatih mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan membuat kerangka paragraf dahulu. Sebelum menulis paragraf, pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Berdasarkan teknik, satu, secara ilmiah, dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal dua macam urutan. Yang pertama, urutan ruang, yang membaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam sebuah ruang. Misalnya, gambaran dari depan belakang, dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, dan dari kanan ke kiri. Berikutnya yaitu urutan waktu atau urutan kronologis yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan. B. Klimaks dan anti klimaks
Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain. C. Umum ke khusus, khusus ke umum, atau deduktif dan induktif. Cara pengungkapan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara deduktif dan induktif, dan karya ilmiah umumnya berbentuk deduktif, artinya dari umum ke khusus. Berdasarkan isi, satu yaitu perbandingan dan pertentangan. Penulis berusaha untuk menambah kejelasan sebuah paparan, kadang-kadang membandingkan atau mempertentangkan. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Syarat perbandingan atau pertentangan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan kedua hal itu mempunyai persamaan sekaligus perbedaan. B. Analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. C. Contoh-contoh. Sebuah karangan generalisasi yang terlalu umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, kadang-kadang memerlukan contoh-contoh yang konkret. D. Sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. E. Definisi luas. Penulis terpaksa untuk memberikan batasan tentang sesuatu, kadang-kadang beberapa alinea. F. Klasifikasi. Menguraikan dengan beberapa kalimat, bahkan dalam pengembangan karangan, kadang-kadang kita mengelompokkan hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Baiklah, itu yang bisa kami paparkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.